Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1359 sampai tahun 1362. Yan Zaolong. Orang-orang di ruangan itu mengenalinya dan mengeluarkan suara bingung, apa yang kamu lakukan di sini? Yan Zaolong mengerutkan kening dan tampak cemas. Di mana Ji? Bagaimana dengan orang lain? Dia membawa Xiao Feng bersamanya untuk membalaskan dendam si pembunuh. Terlihat raut kebencian di wajah para wanita tersebut. Apa? Yan Zaolong terkejut. Hal terakhir yang ingin dilihatnya terjadi. Wanita itu menatapnya. Apa masalahnya? Yan Zaolong sangat cemas, desibel suaranya tiba-tiba meninggi. Hentikan dia. Mengapa menghentikannya? Wanita itu tidak mengerti, dia akan membalas dendam. Dia akan mati. Yan Zaolong membantah, saya baru saja meneleponnya untuk memberitahunya agar tidak pergi ke Jericho Li. Dia sama sekali tidak mendengarkanku. Wanita itu mengerutkan kening, apakah kamu gila? Kecil itu membunuh Xiao Feng. Dia pantas mati. Bagaimana Anda bisa menghentikan Tuan untuk membalas dendam? Hati macam apa yang kamu miliki? Semua wanita di rumah Ji menunjukkan ekspresi bermusuhan dan menganggap Yan Zaolong gelisah dan baik hati. Yan Zaolong mengepalkan tangannya dan berkata, aku menyelamatkanmu. Tolong. Omong kosong. Kupikir kamu ingin membunuh kami. Aku tidak ingin melihatmu. Kami keluarga Ji tidak punya teman sepertimu, kamu tidak diterima di sini. Semua orang sangat marah dan tidak memiliki wajah baik sedikit pun terhadap Yan Zaolong. Awalnya, kematian Ji Feng membuat mereka sangat tidak nyaman. Sekarang Yan Zaolong menghentikan mereka untuk membalas dendam. Bagaimana mereka bisa menanggungnya? Perseteruan darah, mati bersama. Wajah Yan Zaolong menjadi sangat jelek, dia menggigit giginya, bingung. Kamu pikir anak itu pria normal, bukan? Dia Tuan Li. Itu bos di belakang perusahaan Rende. Dia adalah dewa seni bela diri, atau tuan dari keluarga pertama Tian Zihao di Beijing. Dia juga murid dari teman baik Zai Sengyi. Gurunya adalah Chang Xuande, Sang Sengyi. Kepala dari 12 dokter suci. Bahkan jika semua orang di keluarga Ji terlibat, mereka hanya mencari cara mereka sendiri untuk mati. Diam wanita itu menatapnya dengan dingin, setelah berkata begitu banyak, apakah kamu tidak takut padanya? Aku bahkan tidak punya keberanian untuk membalaskan dendam anakku. Saya merasa sedih untuk putra Anda. Maksudmu anakku pantas mati. Kemarahan yang kuat muncul di wajah wanita itu. Anda tidak diterima di sini. Yan Zaolong sangat marah. Apa yang saya katakan itu benar. Jika kamu tidak menghentikan Ji, dia akan benar-benar mati. Dia mencoba melakukan upaya terakhir untuk membujuk, tetapi pikirannya tidak diterima. Diam. Anda benar-benar penakut, tidak memenuhi syarat untuk mengabar kepada kami. Tuan bukan kamu. Dia pasti akan membalaskan dendam Xiao Feng. Ya. Ayah Xiao Feng pasti bisa membalas dendam. Tidak ada ayah yang akan menyaksikan putranya sendiri dibunuh dan dinasihati seperti orang lain. Beberapa wanita sedang marah saat ini, dan mereka tidak dapat mendengarkan kata-kata Yan Zaolong sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya mengira dia berhati hitam. Kamu. Yan Zaolong gemetar karena marah, tidak masuk akal. Kalau begitu, kamu akan mati. Orang-orang ini sama sekali tidak mengerti apa arti gelar Jericho Li. Mereka mengira dia hanyalah pemuda biasa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki ilusi yang tidak realistis tentang Ji Luo? Pembalasan dendam. Lelucon yang luar biasa. Jangan katakan Yan Tong dan Ji Feng salah pada awalnya. Mereka dibunuh hanya karena kesalahan mereka sendiri. Tak seorang pun di dunia ini yang berpikir Anda benar karena Anda dibunuh karena banyak kejahatan. Orang yang menganggap tidak ada yang salah hanyalah orang bodoh yang tidak mempunyai pikiran. Pergilah. Wanita mencibir dengan jijik, di dalam hati mereka, pria jijik akan membalas dendam. Bersenandung. Ciro melemparkan lengan bajunya dan pergi. Lupakan. Lagi pula, seberapa besar hubungan keluarga Ji dengannya? Dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan apa yang seharusnya dikatakan. Apa yang bisa dia lakukan jika orang tidak menghargainya? Di sini, Ji Luo dan yang lainnya mengendarai mobil jenazah, dan iring-iringan mobil melaju perlahan di jalanan pusat kota, yang menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Mobil jenazah. Apakah ada yang mati? Jelas, tapi ada banyak orang di tim sebesar itu. Ayo minggir. Jangan menghalangi. Orang mati adalah yang terburuk. Orang-orang yang lalu lalang berbicara,
Tetapi kebanyakan orang tidak terlalu banyak menanggapi. Setiap saat orang di dunia mati, banyak orang yang sudah lama terbiasa dengan hidup dan mati, juga acuh tak acuh. Ini tidak seperti rumah duka. Petik 2. Ya, tidak ada rumah duka di pusat kota. Kita harus berkendara ke pinggiran kota. Ke arah ini. Ini seperti pergi ke mall di pusat kota, bukan? Segera diketahui bahwa arah iring-iringan mobil menuju ke jalan komersial pusat kota, yang membuat mereka sangat bingung. Beberapa orang ikut bersenang-senang dan menemukan bahwa iring-iringan mobil sedang menuju rumah sakit Huichun di jalan komersial. Seseorang terkejut dan mendapat ide yang sangat konyol. Saat ini, Jericho Lee, yang sedang duduk di rumah sakit, mendengar gerakan di luar. Melihat ke depan dan ke belakang. Alisnya berkerut. Tidak. Prosesi pemakaman akan berhenti. Pelayan rumah sakit berlari masuk dari luar dengan tergesa-gesa. Ada apa? Seorang dokter mengerutkan kening dan memarahi. Cijing berdiri dan tampak bingung. Ada yang tidak beres. Saya tidak ingat ada kasus kematian di rumah sakit kami. Dengan dokter Meng di sini, tidak ada yang meninggal di sini. Ya. Rumah sakit Huichun kami tidak pernah merawat pasien sampai meninggal. Jarang ada yang bisa mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan, apalagi mengobati orang yang sudah meninggal, kata Kiao Ming. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Meng Kai. Hubungannya denganmu. Aku tidak yakin, aku tidak mengenal mereka, tapi kemungkinan besar itu akan terjadi padaku. Jericho Lee samar-samar memikirkan sesuatu, dan ekspresinya menjadi aneh. Keluar dan lihat. Beberapa orang segera keluar dari rumah sakit. Manajer rumah sakit Wen Guan mendengar laporan staf, juga bergegas keluar. Saat iring-iringan mobil berhenti, sudah ada beberapa pasien yang datang ke rumah sakit dan orang-orang lewat. Segera setelah pintu terbuka, Ji Luo, sang pemimpin, membawa tubuh Chi Feng ke pintu rumah sakit. Apakah ini benar-benar masalah medis? Tidak. Saya mendengar bahwa rumah sakit Huichun memiliki reputasi yang baik. Itu tidak pernah membunuh siapapun. Apakah ini pertama kalinya orang mati dirawat? Dengan premis situasi yang tidak diketahui, orang-orang mulai menebak apakah rumah sakit telah membunuh orang, dan kemudian seseorang akan membawa jenazahnya untuk mencari masalah. Bab 1360, Jisfeng. Berdiri di depan pintu rumah sakit, ketika Jericho Lee melihat wajah mayat itu, dia langsung memikirkan apa yang sedang terjadi. Saya di sini untuk membalas dendam padanya. Orang-orang keluarga Ji yang membawa jenazah, diblokir di pintu rumah sakit. Wen Guan bergegas maju, semuanya, apa yang terjadi? Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya melihat orang mati. Dia sedikit khawatir apakah rumah sakit telah menyembuhkan pasiennya. Dia berbicara dengan hati-hati. Ciro menatapnya dengan dingin. Keluarkan bajingan kecil itu dari sini. Dia tercengang mendengar berita itu. Bajingan kecil bernama Li, keluar dari sini. Dan Cirus meminumnya dengan pahit di depan orang banyak. Kedengarannya bukan masalah medis. Sepertinya ditujukan pada seseorang. Para penonton segera mendengar sesuatu yang aneh, dan mereka semua terkejut. Jericho Lee, untukmu. Meng Kai memandang Jericho Lee. Jericho Lee mengangguk, saya tahu orang yang berbaring. Ini benar-benar mencarimu. Cijing dan yang lainnya membuka mulut karena terkejut, berpikir bahwa Jericho Lee telah menyebabkan banyak masalah, dan seringkali seseorang datang kepadanya untuk mencari masalah. Pengacau, ini dia. Bajingan kecil, jika kamu berani membunuh, apakah kamu tidak berani keluar? Keluar dari sini, atau aku akan merobohkan rumah sakit ini. Ciro mengertakkan gigi. Wajah Wen Guan bahkan lebih buruk lagi. Kenapa kamu tidak tenang saja, I? Manajer Wen, kamu mundur dulu. Itu bukan urusan sekolah kedokteran, kata Jericho Lee. Dia maju dari kerumunan. Mendengar Guan Yizeng, dia mundur dalam diam. Ciro melihat seorang anak laki-laki keluar, dan pengurus rumah tangga di sebelahnya langsung berteriak, Tuan, ini anak laki-laki itu. Kamu membunuh anakku. Ji Luo hendak tertawa dan menatap Jericho Lee. Ini tentang balas dendam, bukan tentang rumah sakit. Sepertinya rumah sakit Huichun belum merawat pasien yang meninggal. Anda dapat yakin untuk menemui dokter di sini. Saya bilang reputasi di sini sangat bagus, bagaimana bisa menyembuhkan orang mati. Beberapa pasien yang datang menemui dokter merasa lega. Mereka hampir ketakutan karena alarm palsu. Saat ini, Jericho Lee maju ke depan, dia melihat tubuh itu, sudut mulutnya tersenyum, aku menggerakkan tangan, lalu kenapa? Dia mengakuinya dengan murah hati. Yu Ji Luo melihat ekspresi acuh tak acuhnya, dan bahkan tertawa.
Dia tidak bisa menahan amarahnya, bunuh anakku, dan berani tertawa. Haha, kata Jericho Lee sinis, suasana hatiku sedang bagus. Kenapa aku tidak tertawa? Aku tidak pernah menyombongkan diri bahwa aku pria yang baik, tapi kamu berani menggangguku. Wajahnya itu seperti baskom. Sobek saja wajah kirinya dan tempelkan di wajah kanan. Satu sisi berkulit tebal, dan sisi lainnya tidak tahu malu. Jika bukan karena Ji Feng dan Yang Tong yang mengganggunya, dia tidak akan melakukannya. Mengganggu mereka. Namun, hanya orang-orang yang menginginkan nyawanya. Jika dia tidak melawan, bukankah dia akan menjadi kesemek yang lembut? Orang-orang pandai diintimidasi, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk membiarkan orang lain menindasnya. Sial. Ciro semakin marah. Kamu membunuh anakku, beraninya kamu bicara begitu banyak. Anakku telah menyinggung perasaanmu, tetapi kamu menginginkan nyawanya. Kamu pembunuh, Puff. Jericho Lee tertawa lalu bertepuk tangan. Muncul. Bantu kamu, bukankah kamu tersipu? Itu benar. Tidak ada kata tersipu dan malu dalam kamusmu. Wajar jika kamu menindas orang lain dengan identitasmu sendiri. Orang lain harus berbaring di tanah dan diintimidasi olehmu. Sekali kamu melawan, itu salah kami. Benarkah? Apakah masuk akal jika putramu menemukan seseorang untuk membunuhku? Aku tidak bisa melawan, tapi aku harus dibunuh. Itu cara untuk berumah tangga, itu jalan menuju Fengjia, sekarang jalan menuju Jijia. Harus dikatakan bahwa identitas adalah sesuatu yang dapat membuat pikiran tidak terkendali. Begitu Anda terbiasa dengan status identitas yang tinggi, Anda akan selalu menganggap kehidupan orang lain sebagai rumput liar. Nyawa orang lain bukanlah hidup, tapi nyawanya sendiri adalah hidup. Konyol sekali. Apa? Mengkai dan orang lain di belakang mengubah wajah mereka. Mereka mencari seseorang untuk membunuhmu. Dan ini. Mengkai mengerutkan kening. Jericho Lee, apakah itu benar? Cijing tidak percaya. Beraninya kamu membunuh magang Chang Xuande. Apakah menurut Anda hidup Anda terlalu panjang? Jericho Lee mengulurkan tangannya dan tertawa, singkatnya, ada seekor lalat yang mengejar King Sui. Saya mengusir orang itu dan memperingatkannya. Akibatnya, orang-orang mengabaikan peringatan saya dan menemukan sekelompok preman untuk membunuh saya. Saya memukul balik dan membunuh lalat itu. Adapun yang berbaring, dia bersama lalat dan berusaha keras. Nah, itu saja. Mengkai tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia telah melihat kekuatan Jericho Lee sebelumnya, dan dia mengetahui karakter Jericho Lee dengan sangat baik. Bukan orang lain yang membuat marah Jericho Lee. Dia tidak akan pernah menjadi seorang pembunuh. Memang benar begitu. Mereka pantas mati. Ya. Aku punya wajah. Oh. Memang benar Jericho Lee benar. Dia harus berbaring di tanah dan dibunuh untuk mendapatkan maksudnya. Konyol. Hidup anaknya adalah hidup, hidup Jericho Lee bukan hidup. Semua dokter di rumah sakit Huichun berdiri di sisi Jericho Lee tanpa ragu-ragu. Kamu. Ji Luo sangat marah. Dia sudah mengetahui keseluruhan ceritanya, tapi sekarang dia sudah terpesona oleh kebencian yang kuat. Dia hanya ingin membalaskan dendam putranya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Dia mengertakkan gigi dan mendengus marah, kamu berani berdalih setelah membunuh anakku. Brengsek, kamu harus membayar nyawa anakku hari ini, ha. Aku tahu kamu akan mengatakan itu, Jericho Lee tertawa. Mengkai sedikit khawatir, Jericho Lee, ada banyak sekali orang. Bagaimana Anda menghadapinya? Mengapa Anda tidak meminta bantuan? Tidak, aku akan melakukannya sendiri, Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan menatap keluarga Ji. Dia memperhatikan ada beberapa orang kuat di grup itu. Jelas sekali bahwa Ji Luo adalah master yang mengundangnya ke tangani dia. Di sudut mulutnya, dia berkata sambil tersenyum, jika kamu pergi, aku tidak akan peduli padamu. Tapi sekarang setelah Anda mengirim mereka ke pintu, Anda mengundang beberapa preman. Jika kamu ingin mati, aku akan membantumu. Suaranya sejelas air, tetapi Mengkai dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali kapan terakhir kali Jericho Lee membunuh Hiroshi Yamamoto, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Mengkai ragu-ragu dan berbisik, Jericho Lee, begitu banyak pasien di sini, sebaiknya kamu memperhatikan pengaruhnya. Yah, aku tahu, Jericho Lee mengangguk. Dia tidak ingin melibatkan rumah sakit. Jelas tidak pantas membunuh di depan pasien. Begitu banyak orang, yang akan menimbulkan banyak kepanikan. Bajingan kecil, beraninya kamu begitu sombong. Kamu mati hari ini. Ji Luo, yang terpesona oleh amarahnya,
berkata dengan dingin kepada beberapa pria besar berbaju hitam di belakangnya, tidakkah kamu mulai sekarang? Bunuh dia. Bab 1361. Serahkan pada kami. Seorang pria bertubuh besar di kepala mengangguk dan menyapa beberapa orang di dekatnya. Kelima pria itu segera melangkah maju dan mengepung Jericho Lee. Akan ada perkelahian. Ide itu muncul di benak orang banyak pada saat yang bersamaan. Dikelilingi, Jericho Lee tidak bingung, jadi tersenyum berdiri di tempat, seolah sedang menonton sekelompok badut. Wah, kamu masih tertawa ketika kamu mati. Kamu tidak akan bisa tertawa setelah beberapa saat. Saudaraku, bangun. Dengan raungan amarah, beberapa pria bertubuh besar menerkam Jericho Lee. Sua. Tinju dan kaki mereka sangat cepat, dengan angin kencang dan sangat mematikan. Sekelompok pembangun. Tapi hanya itu saja ekspresi Jericho Lee tetap tidak berubah. Dengan titik cahaya di tanah, dia melompat setinggi lebih dari 3 meter di udara dan langsung membiarkan serangan 5 orang itu jatuh ke udara. Apa? 5 orang terkejut. Jangan biarkan dia lari. Kepala lelaki besar itu menyeringai dan minum dengan marah. Mulutnya terbuka, dan latihan ki asli berwarna putih keluar dari mulutnya dan menembak ke arah lawannya. Us. Zenki Bailian menembak lawan dengan kecepatan ledakan sonik. Ini adalah metode unik di masa yayasan. Metode ini dapat membunuh orang tanpa terlihat. Namun, saat beberapa pria besar mengira mereka akan menang, sebuah perisai cahaya tiba-tiba muncul di tubuh Jericho Lee. Zenki Bailian membentur perisai dan terjatuh, sambil tertawa di tempat. Bagaimana mungkin? Tidak. Dia ahli dalam penciptaan lembah. Perisai ki yang asli adalah metode pertahanan unik prajurit lembah. Beberapa orang tidak menyangka bahwa Jericho Lee akan menjadi penguasa lembah yang kuat, yang benar-benar di luar imajinasi mereka. Lari. Ini adalah satu-satunya ide yang ada di benak mereka. Dengan mereka kekuatan, mereka hanya bisa mati melawan prajurit pelempar terbaik. Tidak ada kemungkinan mengalahkan lawan mereka. Bisakah kamu melarikan diri? Jericho Lee menarik sudut mulutnya, menyatukan kedua jarinya, menyapu pedang ki yang sebenarnya, mengubah pedang pendek menjadi 5 belati, dan tiba-tiba menembaki 5 orang. Pada tahap akhir dari ramuan emas, pedang ki yang sebenarnya dapat melepaskan diri dari dirinya sendiri dan menyerang dari jarak jauh. Engah. Dengan suara pelan menusukkan pisau ke dalam daging, bentuk tubuh beberapa orang bergetar hebat, muntahan darah jatuh ke tanah, dan suasana hening sejenak di tempat kejadian. Semua orang memandang kelima orang yang berteriak di tanah dengan takjub. Mereka tidak percaya bahwa pertempuran akan berakhir secepat ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin Jiluo melihat ke arah 5 orang yang kalah dan ingin memecahkannya. Ini adalah master yang dia pekerjakan dengan banyak uang. Bagaimana dia bisa kalah begitu mudah? Keluarga Ji semua terkejut. Mereka tidak percaya mereka mata. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Jericho Lee akan begitu kuat. Tendang. Jericho Lee jatuh ke tanah dengan cerdas dan menatap 5 orang yang jatuh ke tanah sambil tersenyum. Baru saja, dia penuh belas kasihan. Kekuatan pedang Zenki dikendalikan untuk membuat 5 orang terluka parah, tetapi tidak mati. Pada saat yang sama, itu menunda pecahnya Zenki, sehingga mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Sebelumnya, dia menggunakan metode yang sama untuk menangani Jisfeng dan Yantong. Kamu, kenapa kamu begitu kuat? Pria yang tergeletak di tanah bertanya dengan kesakitan. Terlalu banyak omong kosong. Dengan lambaian tangan dan gelombang udara, Jericho Lee langsung menggulung kelima orang itu. Di tengah kekhawatiran semua orang, Jericho Lee langsung membawa kelima orang itu pergi, ledakan. Ketika dia sampai di gang yang relatif sepi, Jericho Lee memberikan minuman ringan. Ki asli meledak di tubuh beberapa orang, menghancurkan otot dan organ dalam mereka. Kelimanya bahkan tidak sempat berteriak. Tubuh mereka bergerak-gerak, dan mata mereka tertuju pada genangan darah. Nafas mereka terputus sama sekali dan mereka tidak bisa mati lagi. Sesaat kemudian, Jericho Lee kembali ke pintu rumah sakit. Jericho Lee, kamu baru saja pergi kemana? Berapa banyak? Tanya Mengkai. Jericho Lee dengan santai menjawab, kirim mereka menemui Raja Neraka. Apa? Semua orang terkejut. Jika kamu ingin menyakiti musuhku, simpan saja untuk tahun baru. Aku sudah tidak perawan, kata Jericho Lee lirih sambil memandangi orang-orang di keluarga Ji yang sudah ketakutan. Bodoh, baiklah, apakah kamu punya kata-kata terakhir yang harus dijelaskan sekarang? Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Kata-katanya jelas, tetapi penuh dengan niat membunuh yang kuat, yang membuat orang bergidik. Kamu, beraninya kamu membunuh mereka. Kamu. Ketakutan Ciro tidak jelas.
Jericho Lee mencibir, kenapa aku tidak berani? Aku sudah membunuh banyak orang, sama seperti ini. Tentu saja, kamu bisa memanggilku setan, bahkan orang yang aku perlakukan mungkin tidak akan membunuh sebanyak aku. Setidaknya, aku tidak akan menjadi seperti anakmu, karena aku ingin menyakiti orang ketika sudah besar. Di matanya, orang-orang seperti Yan Tong dan Ji Feng juga membuang-buang udara ketika mereka masih hidup. Sepanjang hari, selain membicarakan cinta, mereka hanya menindas orang lain dan melakukan kejahatan. Untunglah mereka mati. Kamu. Chiro sangat marah. Aku khawatir kamu hanya bisa berbicara banyak omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Aku tidak bisa mengampuni kamu jika aku datang ke sini untuk mempengaruhi urusan rumah sakit. Segera, Jericho Lee langsung menghubungi Long Xiangyang. Halo. Li Shao, ada apa kali ini? Long Xiangyang tersanjung. Ini bukan masalah besar. Keluarga Ji datang untuk mengganggu saya dan lari kembali ke rumah sakit musim semi untuk membuat masalah di depan umum, kata Jericho Lee. Keluarga Ji. Long Xiangyang tercengang. Dia tidak mengetahuinya, jadi dia bertanya pada Long Wanyu, Wanyu, apa kamu tahu apa yang terjadi? Long Wanyu berkedip dan berpikir, aku pernah mendengarnya. Sepertinya aku membuat banyak keributan di Universitas Kedokteran. Suatu hari, Yan Tong dan Ji Feng berteman. Saudara Li memperingatkan Ji Feng dan menelepon kami. Yan Tong mengabaikan peringatan kakak Li dan menemukan seseorang untuk menanganinya. Akibatnya, dia sendiri yang menanggung konsekuensi buruknya, dan Ji Feng juga ikut serta di dalamnya. Oh, jadi sekarang keluarga Ji akan menemukan masalah Li Shao. Long Xiangyang terkejut. Aku tidak tahu. Keluarga Ji tampaknya adalah sekelompok orang yang keras kepala. Apakah kamu ingat, kakek? Dulu, keluarga Ji adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Chuanzong. Mereka baru saja terjerumus ke dalam sebuah sekelompok orang yang tidak punya otak. Mereka menurun dengan sangat cepat. Sekarang mereka tidak sebaik keluarga kelas 2 atau 3. Long Wanyu menatap kakeknya dengan wajah pucat. Dia sangat pelupa. Long Xiangyang menepuk keningnya, sungguh, aku lupa jika kamu tidak mengatakannya. Keluarga Ji benar-benar sekelompok orang bodoh. Pantas saja mereka berani meminta masalah pada Li Shao. Jericho Lee di ujung sana, Li Shao, saya sudah menjelaskannya. Dalam hal ini, saya akan memanggil Komandan Zhao. Dia tahu masalahnya, dan dia akan menanganinya. Baiklah, tolong. Jericho Lee mengangguk. Li Shao di mana? Aku tahu kamu pasti punya cara lain, hanya saja jangan ingin membuat terlalu banyak publisitas. Kalau tidak perlu memanggilku, kepala Long Xiangyang atau tahu, Jericho Lee benar-benar ingin membersihkan Jijia, Kerongsu Sapa, menit bisa menyelesaikan masalah. Saat saya meneleponnya, saya lebih mengkhawatirkan pengaruhnya. Bab 1362. Menutup telepon, Jericho Lee memandang Ji Luo sambil tersenyum, kamu hanyalah sekumpulan kutu busuk di mataku, jika bukan karena takut mempengaruhi reputasi rumah sakit, aku bisa membiarkan darahmu terciprat di tempat sekarang. Tentu saja, aku benci membunuhmu. Seseorang akan menjemputmu nanti. Ji Luo panik. Tentu saja, dia tidak ingin mempercayai kata-kata semacam ini, tetapi kemunculan panggilan telepon Jericho Lee barusan tidak terlihat bohong. Hal ini membuatnya gelisah dan bingung sejenak. Jericho Lee, siapa yang baru saja kamu telepon? Mengkai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Naga. Mengkai tertegun sejenak, dan langsung menjawab, maksudmu keluarga Naga. Dengan baik. Mengkai terkejut. Anda mengundangnya ke sini. Apakah Anda mengenalnya? Ya, itu hubungan yang baik. Pernyataan Jericho Lee yang meremehkan membuat orang semakin terkejut. Apakah jenderal akan lama datang nanti? Mengkai bahkan lebih terkejut lagi. Tidak, itu pasti orang lain, Jericho Lee tidak tahu siapa yang akan datang. Meskipun Long Xiangyang mengatakan dia akan memanggil Komandan Zhao juga orang yang sibuk dan tidak boleh datang ke sini untuk masalah sekecil itu. Sekitar 10 menit kemudian, beberapa mobil polisi melaju ke hadapan publik seperti embusan angin dan berhenti di pintu masuk rumah sakit. Polisi datang. Semua penonton memandang mobil polisi itu dengan heran. Keluarga Ji mulai panik. Klik. Dari mobil polisi turun sekelompok polisi, serta seorang kenalan lama yang dikenal Jericho Lee. Tuan Muda Lee. Yah, kenapa kamu ada di sini? Jericho Lee tertegun sejenak, saling memandang dengan sedikit ketakutan. Omong-omong. Ji Yeh tersenyum lebar dan memperkenalkan kepada seorang pria paruh baya berseragam polisi, Wang Ju, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Tuan Jericho Lee, yang membantu kami menyelesaikan banyak kasus besar terakhir kali.
Biro Wang segera bergerak maju dan memegang tangan Jericho Lee dengan penuh semangat. Halo, Tuan Lee, senang bertemu dengan Anda. Halo. Kasus keracunan terakhir menyebabkan kepanikan. Jika bukan karena Tuan Lee, saya khawatir ini akan menyebabkan kekacauan. Wang Ju berkata dengan penuh semangat. Jericho Lee mengerti bahwa dia sedang berbicara tentang Yin Jiutian. Terakhir kali Yin Jiutian diracuni, pengaruhnya sangat buruk. Hal ini tidak hanya menyebabkan lebih dari 20 orang diracuni, tetapi juga hampir terbunuh. Selain itu, orang ini awalnya adalah penjahat yang melakukan kejahatan dan tidak kenal ampun. Dia terlibat dalam banyak kasus besar. Dia menangkap satu Yin Jiutian dan memecahkan setidaknya 40 atau 50 kasus besar. Penghargaan ini lebih besar dari kasus-kasus besar yang diselesaikan polisi dalam 1 tahun. Tentu saja, orang-orang yang dipecahkan Jericho Lee di Mozi bukan hanya Yin Jiutian, tetapi juga banyak ahli dari keluarga Yamamoto dan orang-orang dari keluarga Nantian. Mereka juga terlibat dalam banyak kasus. Dengan kata lain, operasi satu kali Jericho Lee tidak hanya banyak membantu Guoan, tapi juga banyak membantu polisi. Apa yang harus aku lakukan? Jericho Lee mengangguk sambil tersenyum. Para penonton terkejut melihat Jericho Lee memiliki hubungan yang baik dengan polisi. Secara khusus, keluarga Ji menjadi pucat dan jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Pada saat ini, Jin Knight berkata, tunggu dan kemudian cerewet, urus bisnisnya dulu. Dengan baik. Wang Ju mengangguk dan menoleh untuk melihat Ji Luo dan yang lainnya. Dengan wajah dingin, siapa yang memberimu keberanian untuk membuat masalah di sini? Dia membunuh anakku. Geram Ciro seketika. Wang Ju mendengus dingin, itu benar, tapi ini salah putramu. Kamu benar-benar mengira kami idiot. Kamu tidak tahu mengapa putramu dibunuh. Jika dia tidak berkolusi dengan mereka, menyuap orang lain, dan menghasut pembunuhan, hehe akan sampai pada akhir. Jika Anda tidak yakin, pergilah ke pengadilan. Pengadilan pasti akan memutuskan Tuan Lee tidak bersalah, membela diri. Belum lagi mereka telah memberikan kontribusi besar bagi negara. Itu putra Anda. Kami akan melepaskannya meskipun dia tidak mati sekarang. Dalam hal ini, dia tidak perlu memihak Jericho Lee sama sekali. Yan Tong dan Ji Feng lah yang melakukan kesalahan dari awal hingga akhir. Tidak semua orang akan berdamai tidak peduli benar atau salah karena orang mati itu besar. Anakku tidak bersalah, dia dijebak, Ciro membantahnya. Kentut. Wang Ju memotongnya dengan dingin, dia juga sedih karena putramu memiliki Laozi sepertimu. Jika kamu tidak mendisiplinkannya dengan baik pada saat-saat biasa, kamu akan tahu bagaimana melindunginya jika kamu melakukan kesalahan. Aneh kalau dia tidak melakukannya. Jangan membuat masalah. Jangan membodohiku di sini. Sekarang aku menangkapmu karena membeli pembunuhan, mengumpulkan orang untuk membuat masalah dan mengganggu ketertiban umum. Selain itu, kamu keluarga Ji biasanya melakukan banyak kejahatan. Kami juga punya banyak bukti darimu. Biasanya, bukti tidak cukup untuk membuatmu di penjara, tapi kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Mari kita tunggu makan malam di penjara. Polisi punya banyak bukti kejahatan keluarga Ji sebelumnya, tapi buktinya tidak cukup untuk memberikan pukulan fatal pada keluarga Ji, jadi mereka harus menanggungnya dan membiarkan mereka melakukan kejahatan. Kali ini berbeda. Buktinya cukup untuk memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Boom. Keluarga Ji semuanya pingsan di tempat. Ambil mereka semua pergi. Biro Wang tidak memiliki kesopanan. Dia langsung meminta orang untuk melakukannya. Lepaskan saya. Saya tidak setuju. Mengapa Anda menangkap saya? Tentu saja, beberapa orang tidak yakin dan menolak penangkapan. Pria yang ditangkap adalah Ciro. Menurutku kamu gila dan berani menolak penangkapan. Wang Ju sangat marah, ambillah. Keluar dari sini. Ji Luo, seperti singa yang lepas kendali, menerobos pengepungan dan menerkam Jericho Lee dengan ganas. Dia meraung, bajingan, kembalikan nyawa anakku. Mereka sangat terkejut hingga tidak menyangka Ji Feng akan segila itu. Hati-hati. Ada seruan. Namun, Ji Luo belum bergegas ke depan Jericho Lee. Sesosok melesat seperti anak panah yang tajam. Dia mengangkat kakinya dan menendang Ji Luo. Bang! Ah, teriak Ciro sambil menutupi perutnya dan terjatuh ke tanah. Ji Ye menjabat tangannya dan bersenandung dingin, kejar. Klik. Beberapa polisi maju dan memborgol Ciro. Ciro tidak bisa melawan lagi. Kalau kamu masih berani menolak penangkapan, kalau kamu memvonis seperti ini, kamu hanya akan dihukum berat. Benar saja, seperti ayah, seperti anak. Pantas saja anakmu akan berakhir seperti ini. Penolakan Ji Luo terhadap penangkapan barusan membuat Wang Ju sangat marah.
Keluarga Ji semuanya dibawa ke mobil polisi, dan jenazah Ji Feng dibawa kembali ke mobil jenazah. Tuan Li, mari kita bawa orang-orang itu bersama kita dulu. Wang Ju berkata sambil tersenyum. Masalah. Jericho Li mengangguk. Di bawah sorotan mata publik yang rumit dan takjub, mobil polisi melaju pergi. Li Sao, aku harus pergi juga, dan aku masih punya tugas, kata Ji Ye lalu pergi. Pemandangan itu menjadi sunyi. Ketika beberapa orang yang lewat melihat bahwa semuanya sudah berakhir, mereka berhamburan. Ayo kembali bekerja. Jericho Li berkata kepada orang banyak.